Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila hari ini. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Nah, semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat meskipun kita belajarnya masih jarak jauh ya. Nah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abang kakak semuanya, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah, menyenangkan, serta abang kakak dapat memahami apa yang akan disampaikan pada hari ini. Nah, Bang Kakak, untuk hari ini kita masih di tema 3, tokoh dan penemuan dengan subtema Ayo Menjadi Penemu. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi siswa mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca tentang Ayo Menjadi Penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Dan yang ketiga, dengan pengamatan, siswa mampu menemukan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, kita masuk ke materi PPKN yaitu hak dan kewajiban. Nah, abang kakak ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu hak dan apa itu kewajiban. Bahkan abang kakak sudah menuliskan ya contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, Miss ingatkan kembali, hak adalah sesuatu yang mutlak harus kita terima atau kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Nah, abang kakak, kamu pasti suka mendengar radio bukan? Nah, Miss mau bertanya, ada tidak di antara abang kakak yang masih suka mendengarkan radio? Nah, mungkin masih ada ya beberapa yang suka mendengar radio. Nah, pada masa Miss ya di tahun 1980 sampai 1990-an itu ya masih banyak orang yang mendengarkan radio ya untuk mendapatkan informasi-informasi berita maupun untuk mendengarkan musik gitu ya. Namun untuk saat ini ya banyak orang yang sudah menggunakan handphone ya untuk mencari informasi ataupun untuk mendengarkan musik, tapi bukan berarti radio sudah ditinggalkan ya, masih ada beberapa yang masih suka mendengarkan radio. Nah, ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana ditemukannya listrik, kemudian ditemukannya bola lampu pijar, penemuan ban, kemudian penemuan lampu lalu lintas ya, penemuan komputer ya, penemuan televisi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari ya bagaimana ditemukannya radio. Nah, mari kita baca teks berikut ini. Nah, abang kakak bisa dibuka buku tematiknya halaman 121. Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897 Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan
sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, itulah tadi ya bagaimana ditemukannya radio oleh Guglielmo Marconi. Jadi radio ini banyak manfaatnya ya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi selain televisi ya, radio juga ini ya bisa bermanfaat untuk mendapatkan berita-berita ya, informasi, begitu juga sebagai memberikan hiburan, sarana hiburan ya. Kita bisa mendengarkan musik ya dari radio. Nah, kita juga bisa acara-acara radio, misalnya sandiwara radio gitu ya. Nah, kalau sekarang ini dengan perkembangan teknologi sudah banyak ya alat-alat elektronik yang itu memberikan banyak manfaat ya, seperti komputer, handphone. Nah, itu juga banyak membantu ya manusia untuk mendapatkan informasi-informasi ya. Nah, abang kakak sekalian, lantas apa hubungannya dengan hak dan kewajiban? Nah, kita berhak ya untuk mendengarkan siaran radio ya, kita berhak untuk mendapatkan berita ataupun informasi. Nah, kemudian kita juga berhak mendapatkan hiburan dari radio yang kita miliki. Nah, lantas kewajiban kita apa? Nah, ketika kita sudah mendapatkan hak kita ya, kewajiban kita terhadap radio tersebut adalah kita harus merawatnya dengan baik gitu ya. Nah, kemudian ketika kita mendengarkan radio, nah hendaknya itu volume suaranya itu tidak keras-keras sekali sehingga mengganggu orang lain. Misalnya ada keluarga kita ya, misalnya abang, kakak atau adik kita yang sedang belajar. Nah, ketika kita mendengarkan radio, maka volumenya itu kita menggunakan volume sedang atau yang hanya bisa didengar oleh kita sendiri gitu ya. Jangan sampai mengganggu kegiatan orang lain, apalagi sampai mengganggu tetangga kita ya dengan suara radio kita yang keras gitu. Jadi untuk itu antara hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab ya bang kakak. Nah, sekarang kita berdiskusi. Nah, perhatikan gambar pada tabel berikut ini, apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab. Nah, kita perhatikan gambar pertama ya, ini. Nah, di sini kita lihat ya anak-anak ya yang masih sekolah dasar, mereka mengendarai sepeda motor dengan berbonceng 3 ya. Nah, apakah mereka menggunakan hak dengan tanggung jawab? Ya, mereka tidak menggunakan haknya dengan tanggung jawab gitu ya. Nah, kalau untuk anak usia SD, nah itu mereka belum berhak untuk ini ya mengendarai sepeda motor, membawa sepeda motor itu sendiri ya. Mereka masih berhak untuk dibonceng. Nah, apalagi kita lihat di sini mereka sampai berbonceng 3 gitu ya. Nah, kemudian apakah mereka melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Nah, apa kewajiban seorang pelajar gitu? Nah, kewajiban seorang pelajar itu adalah belajar dengan tekun ya, belajar dengan baik. Nah, tidak seperti pada gambar di sini ya. Mereka mengendarai sepeda motor ya. Nah, itu sampai bonceng 3. Nah, kalau untuk anak usia SD itu belum boleh. Jadi mereka tidak melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab ya. Nah, kemudian pada gambar yang kedua. Nah, kita perhatikan gambar 2 di sini. Nah, kita lihat ya seorang anak yang sedang mengerjakan soal ya, mengerjakan ujian. Soal ujian. Nah, kita lihat ekspresi wajahnya ya. Nah, di situ terlihat anak tersebut ya
sepertinya dia kesulitan ya, atau dia tidak senang mengerjakan soal ujian tersebut gitu ya. Kemudian dia melihat contekan gitu ya. Nah, kita lihat dia melihat tangannya yang sebelah memegang alat tulisnya, dan yang sebelah lagi dia melihat contekan untuk mengerjakan mengerjakan ujian tersebut gitu. Nah, apakah dia menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Nah, anak tersebut tidak menggunakan haknya dengan tanggung jawab gitu ya. Nah, kemudian apakah dia melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Nah, dia juga tidak melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab. Jadi, seharusnya kalau seorang pelajar itu dia berkewajiban ya belajar dengan tekun, kemudian ketika guru menjelaskan materi pelajaran harusnya dia mendengarkan ya, menyimak dengan baik sehingga dia mendapatkan haknya pula, yaitu mendapatkan materi yang disampaikan, dia dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru ya. Nah, abang kakak sekalian, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Nah, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Karena ya, apabila kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab, maka kita akan memperoleh ya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Misalnya seorang pelajar ya, ketika dia mendengarkan ya saat guru menjelaskan, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, maka dia akan memperoleh haknya gitu ya. Dia bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian misalnya di dalam kehidupan sehari-hari di rumah gitu ya, ketika kita misalnya kita melaksanakan kewajiban kita di rumah sebagai anak ya. Nah, kita membantu pekerjaan orang tua di rumah, kemudian mendengarkan nasihat dari orang tua dan mematuhi peraturan yang ada di rumah. Maka orang tua kita pun ya akan memberikan hak kita ya dengan senang hati gitu. Kita akan lebih disayang ya, lebih disukai oleh keluarga gitu. Nah, jadi ya hak dan kewajiban itu memang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban itu dengan tanggung jawab? Nah, maka peraturan yang ada, nah itu tidak akan berjalan dengan baik gitu ya, tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Oke, nah abang kakak sekalian, nah kita lanjut ke materi IPA. Nah, perhatikan ya gambar berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada rangkaian lampu yang disusun secara paralel dan secara seri. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada di sini 2 baterai. Nah, ini sebagai sumber energi listrik. Nah, kemudian kita lihat ada 3 saklar S1, S2 dan S3, dan terdapat 4 bola lampu ya, yaitu lampu 1, lampu 2, lampu 3 dan lampu 4. Nah, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Ya, jadi kita lihat tadi ya, kalau rangkaian paralel, nah ini dia terdapat saklarnya masing-masing ya, sedangkan rangkaian seri, nah itu bola lampunya disusun secara bersambung atau sejajar dengan satu saklar ya. Dan rangkaian seri ini ya sering kita lihat
pada hiasan pohon Natal ataupun pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan ya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya ya, apabila saklarnya dimatikan ya pada rangkaian seri ini, maka ya semua bola lampunya itu juga akan mati ya. Nah, seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran, terdapat 3 buah saklar dengan 4 bola lampu di kelas. Nah, ini tadi ya 3 saklarnya di sini. Kemudian saat saklar 1 ya dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Nah, di sini apabila saklar 1 kita nyalakan, maka yang menyala hanya lampu 1 saja ya. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Nah, ini S2 ya. Nah, kalau kita nyalakan saklar kedua, maka hanya lampu 2 saja yang menyala. Nah, saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau L4 menyala. Nah, saat saklar yang ketiga kita nyalakan, maka lampu yang menyala itu adalah lampu 3 dan lampu 4. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Nah, ini adalah rangkaian seri ya. Lampu 3 dan lampu 4 ini adalah rangkaian seri. Nah, sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3, L4. Nah, ini ya. L1, L2, L3, dan L4 ini adalah rangkaian paralel ya. Nah, Miss ingatkan kembali ya bahwa rangkaian paralel itu dia disusun berderet dan setiap bola lampunya itu memiliki saklarnya masing-masing, sedangkan rangkaian seri itu disusun secara bersambung atau sejajar ya. Nah, rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Nah, kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena lampu rangkaian paralel tadi ya memiliki saklar masing-masing, maka kita hanya dapat menghidupkan ya lampu yang kita butuhkan saja. Berbeda dengan lampu dengan rangkaian paralel, apabila saklarnya kita hidupkan, maka semua bola lampunya akan menyala. Nah, ketika akan kita matikan, maka semua bola lampunya juga akan mati. Jadi rangkaian paralel ini ya lebih menghemat biaya listrik ya. Nah, abang kakak sekalian, nah sekarang ya latihan untuk abang kakak di rumah. Carilah 3 informasi melalui internet sifat rangkaian listrik seri, dan carilah 3 informasi melalui internet sifat rangkaian paralel ya. Jadi abang kakak nanti kerjakan latihannya ya, lihat melalui internet ya mengenai sifat rangkaian listrik seri dan sifat rangkaian paralel ya. Nah, Miss tunggu jawabannya nanti ya, jangan lupa dikirimkan melalui WA Miss. Nah, abang kakak sekalian, tadi kita sudah mempelajari ya bagaimana penemuan radio, terus menggunakan hak dan kewajiban secara tanggung jawab. Kemudian kita mempelajari tentang rangkaian lampu campuran ya, campuran antara rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, abang kakak sekalian tetap semangat belajarnya di rumah ya. Tetap melaksanakan ibadahnya ya, sholatnya, kemudian tilawah dan murojaah hafalannya. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Ya, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.